Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan, dan rahmat Allah Ta'ala. Kembali hadir bersama saya, Ihsan Marsha, dalam Dialektika TVmu. Yang kali ini kita akan membahas tema yakni buzzer mengancam demokrasi. Menjadi sebuah pertanyaan besar tentunya terkait realitas buzzer, atau juga kita sebut pendengung di media sosial sebagai salah satu realitas demokrasi. Disebut juga sebagai efek samping demokrasi di tanah air. Dan kita akan mengulas persoalan buzzer lebih dalam tentunya bersama sejumlah narasumber yang insya Allah telah hadir dan bergabung secara virtual pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, bicara tentang buzzer menjadi salah satu realitas demokrasi yang akan kita ulas bagaimana peran sehingga disebut-sebut buzzer juga mengancam demokrasi terkait realitas yang terjadi saat ini. Bagaimana dinamika di media sosial sebagai salah satu instrumen menjadi komoditi politik justru. Dan ini akan kita bahas. Dan untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan kali ini, kita sapa para narasumber yang telah bergabung dalam Dialektika TV kali ini. Yang pertama, Yunda Titi Anggraini selaku Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Sehat-sehat ya, insya Allah. Insya Allah, amin. Terima kasih Yunda telah bergabung dalam Dialektika TVmu. Dan selanjutnya ada Dr. Ruli Nasrullah selaku pakar media sosial. Assalamualaikum Kang Arul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kang Arul, terima kasih sudah bergabung. Siap. Dan selanjutnya kita sapa Yunda Dede Dwi Kurniasi selaku Ketua Departemen Sosial Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Assalamualaikum Yunda Dede. Waalaikumsalam Mas Ihsan, Bu Titi, dan juga Kang Arul. Salam kenal. Selamat malam. Selamat malam dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada para narasumber yang telah hadir yang akan berdiskusi tentunya menyampaikan perspektif masing-masing terkait tema kita, buzzer mengancam demokrasi. Untuk itu sebelum kita berdiskusi bersama narasumber, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Lagi-lagi buzzer berulah untuk memanipulasi dan menggiring opini publik yang menimbulkan kegaduhan di media sosial. Baru-baru ini saja media sosial cukup dibuat memanas ketika seruan tagar bubarkan MUI menyeruak pasca operasi Densus 88 yang menangkap Ahmad Zain An-Najah. Lantas seperti apa eksistensi buzzer di dunia maya yang dinilai banyak pihak berdampak mengancam demokrasi bangsa? Dalam tulisan Makrun Sanjaya, jurnalis senior di portal Berita Sindo menunjukkan adanya penelitian tahun 2019 tentang Computational Propaganda Research Project, riset yang berlangsung dilakukan pada tahun 2017 hingga 2019, memotret aksi manipulasi media sosial yang terorganisasi oleh pemerintah dan partai politik. Dan terungkap tren propaganda komputasi, termasuk aktivitas buzzer di 70 negara, tak terkecuali di Indonesia, di mana media sosial digunakan sebagai alat kontrol informasi untuk tujuan menekan hak asasi manusia, mendiskreditkan lawan politik, bahkan menenggelamkan perbedaan pendapat. Hal inilah mengapa keberadaan buzzer berpotensi mengancam demokrasi yang telah berkembang pesat di negeri sejak awal kemerdekaan. LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah membeberkan efek buruk buzzer politik bagi demokrasi, karena buzzer dianggap merusak lawan politik dengan cara yang tidak sehat dan tentu saja buruk bagi demokrasi yang efeknya menimbulkan hoaks dan berita yang tidak jelas di masyarakat dan berpotensi
memecah belah bangsa. Pemirsa, baru saja kita saksikan tayangan berkaitan dengan buzzer mengancam demokrasi. Kita melihat realitas yang terjadi belakangan, bagaimana dinamika media sosial sebagai salah satu instrumen yang luar biasa mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia, dan juga dinamika berkaitan dengan pendengung atau buzzer. Bahkan belakangan juga buzzer menjadi salah satu instrumen terlepas itu dengan antara pengaruh positif ataupun negatifnya, juga menghadirkan narasi-narasi yang kontraproduktif terkait ikhtiar-ikhtiar perjuangan mengawal demokrasi. Termasuk belakangan juga isu yang beredar berkaitan dengan tagar pembubaran Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu produk dari penggiringan narasi yang dikeluarkan oleh buzzer. Dan ini akan kita ulas lebih dalam tentunya. Pertama, kita bersama Yunda Titi Anggraini, selaku Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yunda Titi, berbicara tentang buzzer, kita tahu LHKP juga mempunyai concern berkaitan dengan isu-isu demokrasi, tentunya terlebih berkaitan dengan realitas dan dinamika buzzer di media sosial. Bagaimana LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah melihat fenomena ataupun realitas buzzer di media sosial sebagai salah satu instrumen terkait demokrasi ini, dah? Ya, pertama memang demokrasi itu kan ada dua komponen besar ya yang membentuknya. Pertama adalah popular control atau kendali oleh rakyat. Nah, untuk memastikan rakyat itu bisa memegang kendali, maka harus ada kesetaraan politik. Dan kesetaraan politik itu baik hak untuk memilih dan juga dipilih. Nah, ini yang kemudian membuat demokrasi hanya akan bisa bekerja kalau ada kesetaraan politik itu. Mengapa kemudian buzzer ini menjadi problematik, terutama dikaitkan dengan, kalau kita ambil contoh ya soal demokrasi elektoral. Nah, demokrasi elektoral itu kan instrumen untuk tadi memastikan kendali oleh rakyat di dalam ikut menentukan sirkulasi elit, pengisian melalui proses pemilu, terutama pemilu presiden, legislatif, ataupun pilkada. Nah, oleh karena itu para kandidat kan akan mencoba untuk mendapatkan suara atau dukungan dari rakyat. Kita mengenal metode kampanye, dan kampanye itu banyak macam, yang konvensional sampai yang digital. Dan salah satu kemewahan misalnya perkembangan teknologi digital dan juga media sosial, orang tidak lagi kemudian harus bertemu fisik begitu ya. Informasi menyebar begitu cepat, lalu kita juga bisa mengakses berbagai perkembangan interaksi antara para kandidat, politisi dengan para konstituennya dan pemilihnya, itu lebih mudah untuk dilakukan. Tapi kemewahan-kemewahan itu tadi juga ya membawa residu. Antara lain bagaimana misalnya dalam kampanye itu biasa begitu, dari dulu orang akan membangun opini yang positif, opini yang baik, bagaimana menekan informasi-informasi negatif dari para kandidat sehingga pemilih itu lebih melihat sesuatu yang positif, sesuatu yang visioner, sesuatu yang unggul dari para kontestan begitu. Dari dulu tuh sudah begitu. Nah, tapi dulu itu kan mediumnya surat kabar, radio, pamflet, selebaran, spanduk, baliho. Sekarang teknologi jauh lebih cepat, internet begitu ya, media sosial. Nah, itulah yang kemudian menghadirkan orang yang tadinya bekerja secara konvensional bertransformasi. Dia bekerja untuk ruang-ruang menggunakan medium digital tadi. Tapi dia akhirnya menimbulkan sesuatu yang problematik. Kesetaraan kompetisi yang harusnya hadir itu dicederai karena terjadi dua hal. Satu, transparansi terkait dengan kredibilitas informasi yang disampaikan, dan siapa yang menyampaikan itu kita tidak bisa ketahui. Nah, yang kedua, dia bisa menimbulkan kompetisi yang tidak adil karena ada persoalan mendasar, yaitu soal akuntabilitas dana. Nah, beberapa riset terakhir misalnya yang dilakukan oleh teman-teman dari Drone Emprit, dari LP3S, itu kan menemukan ternyata pengusaha dan politisi menggunakan buzzer secara tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan bukan hanya menyampaikan informasi yang kredibel, tetapi juga disinformasi, fitnah, hoax, dan seterusnya. Nah, dalam konteks demokrasi tidak mungkin kita mendapatkan demokrasi yang berintegritas kalau kemudian tadi informasi yang disampaikan itu tidak kredibel, dan itu melahirkan tadi ya
transparansi yang tidak bisa diperoleh terkait dengan siapa mereka, lalu kemudian kredibilitas substansi yang mereka sampaikan. Tapi yang paling parah adalah ada problem akuntabilitas. Kita tidak tahu tuh siapa yang mendanai, bagaimana kemudian mereka bekerja. Karena skema baik pengaturan ataupun misalnya desain kampanye kita saat ini, contoh kalau untuk demokrasi elektoral ya, itu belum mampu menjangkau itu. Jadi masih jauh tertinggal dengan fenomena buzzer yang bekerja banyak di ruang gelap, tapi dampaknya kemana-mana gitu ya. Dampaknya bukan hanya secara sempit sektoral, tapi menyangkut kepentingan orang banyak dan kemudian memanipulasi informasi baik yang harusnya diperoleh oleh publik di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan politik ataupun kepentingan kehidupan bernegara. Gitu. Kira-kira begitu, Mas Ihsan. Baik, Yunda. Ini tentu menjadi persoalan terlebih kita tadi sudah menyinggung bicara tentang ancaman demokrasi karena seperti yang Yunda Titi Anggreni sampaikan ada dua persoalan. Apakah itu berkaitan dengan transparansi, kredibilitas informasi yang disampaikan, juga bicara tentang kompetensi yang tidak fair. Ini menarik karena kita menyebutnya sebagai efek samping demokrasi, buzzer hadir, tentu tidak kita dihadapkan oleh buzzer menjadi sebuah konotasi negatif karena tadi output-output yang dihadirkan, apakah itu bicara tentang hoax yang digiring oleh buzzer, sehingga tentu ini bicara tentang bagaimana kita mampu menjamin hadirnya demokrasi yang mampu mengakomodir semua pihak tentunya. Yunda, kita akan ulas saja berikut lebih jauh tentunya tentang fenomena buzzer di tanah air dan juga berkaitan dengan ancaman demokrasi. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami dalam Dialektika TV-mu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialektika TV-mu dengan tema kita buzzer ancaman demokrasi. Ini menjadi pertanyaan besar. Tadi sudah dihadirkan bersama Yunda Titi Anggreni berkaitan realitas demokrasi, khususnya bicara tentang demokrasi elektoral di Indonesia, bagaimana fenomena buzzer mewarnai dinamika politik, dinamika demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dan kita mendengarkan perspektif dari pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah, yakni bersama Yunda Dede Dwi Kurniasih, Ketua Departemen Sosial Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah. Yunda, bagaimana Nahdlatul Aisyah melihat realitas demokrasi berkaitan dengan buzzer tentunya di media sosial ini? Silakan. Baik, terima kasih Mas Ihsan, dan bahwa fenomena buzzer itu fenomena yang kita tahu para buzzer ini kemudian kan ditopang dengan alat-alat dan mesin-mesin yang canggih. Mereka satu orang tuh mengoperasikan belasan akun seakan-akan itu adalah suara orang. Padahal itu bukan suara orang, tapi suara mesin. Dan bukan mesin ya, misalnya itu suara bot. Nah, bot itu bukan orang, mereka sesuatu yang kemudian dijalankan oleh 1-2 manusia. Nah, ini seolah-olah mereka banyak, suaranya bergema di sosial media dimanapun. Nah, ini akhirnya membuat suara orang, rakyat atau siapapun yang kemudian bersama-sama dalam merayakan demokrasi ini jadi tenggelam. Artinya bahwa suara-suara yang kita dengar di sosial media gitu ya, itu adalah suara-suara orang yang punya modal, orang-orang yang punya kepentingan. Karena buzzer ini ya milik pemodal, dia akan menyuarakan kepentingan para pemodal. Tinggal siapa nih pemodalnya? Pemodalnya pengusaha, aktivis partai, atau siapapun yang kemudian bisa membayar mereka. Nah, kemudian adalah yang kedua, teman-teman, akses kelompok rentan untuk menguasai isu publik ini akhirnya jadi berkurang, kayak yang saya bilang tadi di awal. Akhirnya suara rakyat ini akhirnya tenggelam. Karena balik lagi, mereka nggak punya modal, orangnya pun sedikit, bahkan nggak semua orang tahu bagaimana sih mengorganisir isu di sosial media. Katakanlah ada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, ada teman-teman difabel dan juga kelompok-kelompok rentan lain yang sebetulnya harusnya punya banyak panggung di media sosial. Karena apa, kita juga pengen tuh mengedukasi banyak orang bahwa selain kita ngobrolin politik, selain kita ngobrolin soal keberagaman yang akhirnya terpolarisasi hanya jadi 2 kubu misalkan, kita tuh juga punya isu loh, ada soal bahasa isyarat yang sebetulnya itu menjadi hak banyak orang tapi itu jarang dibicarakan. Ada soal-soal lain, misalkan bagaimana sih akses publik itu harus ramah terhadap perempuan dan anak dan teman-teman difabel dan seterusnya. Nah, kepentingan-kepentingan ini akhirnya sama sekali tidak bisa dibaca
dibaca oleh banyak orang dan orang akhirnya fokus kepada persoalan-persoalan politik praktis yang sayangnya juga sangat tidak bermanfaat gitu ya. Jadi dalam konteks good government ini juga sangat mengganggu karena juga sangat tidak mendidik buat kita semua. Yang terakhir adalah literasi digital kita tuh jadi terganggu gitu ya. Kita punya PR besar untuk meliterasi diri kita sendiri, bagaimana kita harus menahan diri untuk tidak tidak menyebarkan sesuatu begitu saja gitu. Terus kemudian kadang kita terbiasa dengan fakta-fakta yang sebetulnya itu netral tapi dengan caption tertentu menjadi digiring dan seterusnya. Nah, itu menjadi fenomena-fenomena yang biasa dan saya khawatir, Nahdlatul Aisyah khawatir bahwa kebiasaan-kebiasaan itu hal-hal kecil kayak misalkan culture gini loh Mas Ihsan, kita terbiasa menilai sesuatu gitu ya. Kalau dulu kan kita bilang jangan menilai sesuatu, jangan menilai buku dari covernya. Sekarang kita menilai berita hanya dari judulnya gitu. Padahal kita tahu itu clickbait sekali. Jadi artinya buzzer ini jadi pemilik modal, suara rakyat jadi tenggelam, akses kelompok rentan makin tertutup gitu ya. Literasi digital kita juga harus bekerja keras. Kemudian dalam isu perspektif kepemimpinan perempuan yang saat ini sedang digalakan oleh teman-teman Nahdlatul Aisyah, ini juga menjadi masalah karena akses panggung itu tadi hanya menjadi akses orang-orang yang punya modal dan itu kebanyakan laki-laki. Perempuan bisa jadi hanya menjadi pelengkap gitu ya, sayangnya begitu. Jadi kami sangat menyayangkan dengan fenomena buzzer, tapi kita tahu bahwa ini adalah fenomena global, tidak hanya di Indonesia. Artinya bisa jadi kita harus belajar dari banyak negara bagaimana mengatasi ini, dan tentu saja sih beberapa tulisan yang saya catat misalkan dari YLBHI mengatakan bahwa iya ini tuh jelas mengancam demokrasi gitu ya. Dalam perspektif tadi Bu Titi menyampaikan bagaimana demokrasi ini harusnya dirayakan oleh semua, tapi ternyata tidak. Tentu saja kekhawatiran teman-teman NA hari ini bagaimana kemudian literasi digital itu kita terus-terusan melakukan gitu, karena bisa jadi perempuan juga belum punya suara yang cukup untuk menyampaikan gagasannya, bagaimana kemudian akses publik itu harus ramah terhadap perempuan dan anak dan seterusnya. Sama sekali itu tidak pernah punya panggung karena buzzer-buzzer itu ya tidak pernah terdidik untuk melakukan itu. Mereka dibayar untuk melakukan menyuarakan kepentingan-kepentingan orang-orang punya uang, menggaungkan kepentingan-kepentingan itu, tapi juga sangat tidak peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara mendasar. Demikian Mas Ihsan. Baik Yunda, terlebih Nahdlatul Aisyah yang fokus dan concern tentu mengawal isu-isu perempuan dan anak, dan juga kita melihat realitas di media sosial bagaimana narasi-narasi berkaitan dengan perempuan dan anak tidak cukup terakomodir berkaitan dengan fenomena buzzer ini. Tentu menjadi pertanyaan juga Yunda Dede berkaitan dengan kita menggunakan strategi yang sama tentunya dalam memenangkan narasi ini juga menjadi PR besar tentunya, karena dari sisi negatif mungkin banyak persoalan tadi yang disampaikan, mungkin kita perlu melihat bagaimana sisi yang lain tentunya. Dan kita juga akan ulas bersama Dr. Ruri Nasrullah, Kang Arul, pakar media sosial berkaitan dengan realitas ini. Dan Yunda Dede, kita akan kembali usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Dialektika TVmu. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialektika TVmu dengan tema kita buzzer ancaman demokrasi. Dan kita sudah menyimak bagaimana perspektif yang disampaikan oleh Yunda Titi Anggraini dan Yunda Dede Dwi Kurniasih berkaitan dengan realitas buzzer menimbulkan keprihatinan tentunya dalam dinamika demokrasi dengan berbagai realitas yang terjadi. Dan kita bersama Kang Arul, pakar media sosial, bicara tentang realitas buzzer dan juga bicara tentang media sosial yang saat ini kita ketahui menjadi alat yang luar biasa dalam kepentingan politik di tanah air. Atas seperti apa peran media sosial terkait aktivitas politik di Indonesia khususnya. Langsung saja kita bersama Kang Arul. Kang, bicara tentang media sosial tadi, bagaimana media sosial menjadi alat yang luar biasa berkaitan dengan kepentingan politik. Entah seperti apa peran media sosial dalam dinamika politik Indonesia saat ini, Kang? Kalau saya sekarang sudah mulai menjadi realitas ya. Artinya harus jujur kita katakan orang sekarang lebih banyak mengakses media sosial. Dan itu tidak lagi menjadi semacam
budaya baru, tetapi sudah menjadi budaya yang terinternalisasi ke semua netizen. Karena hampir banyak aktivitas kita, makan siang, rehat kantor, atau di jam kantor sekalipun, orang udah akses media sosial, Mas Isan gitu loh. Jadi buat saya adalah ini menjadi sesuatu yang sudah akrab, yang sudah dekat, dan menjadi aktivitas keseharian netizen. Nah, ini yang akan dipakai oleh aktivitas politik. Meskipun kita harus pahami dulu bahwa duduk perkara buzzer kan awal mulanya itu kan di bidang digital marketing ya. Jadi mesti memahami dulu bahwa tidak selamanya buzzer itu dianggap jelek gitu loh. Jadi definisi awalnya digital marketing, kemudian benchmarking, orang mempush, ngebuzz itu ya. Ngebuzz itu artinya mendengungkan produk maupun jasa yang diomongin biar produknya laku. Nah, di media sosial ini dengan realitas orang banyak main media sosial, mulailah dipakai dari tahun 2008. Ketika pemilihan presiden Amerika sudah menggunakan jasa atau services dari Facebook itu sendiri gitu. Kenapa ini menjadi kuat? Kenapa ini menjadi seperti lebih padat sekarang digunakan? Itu tadi alasan yang pertama bahwa orang sekarang banyak melihat media sosial dibandingkan TV, koran, radio. Hampir setiap hari kita mengakses, bahkan mau tidur aja kita mengakses media sosial. Iya, betul gitu kan. Dan juga ketika kita berbicara soal netizen, hampir semua netizen sekarang udah pegang HP, main media sosial. Ini adalah peluang yang bisa dipakai oleh aktivitas politik untuk masuk mendengungkan sentimen positif yang baik dengan aktivitas mereka gitu. Nah, sayangnya adalah logika sekarang itu diputar, ditwist tuh gitu loh. Jadi aktivitas ngebaznya itu adalah untuk bikin sentimen negatif, untuk menjatuhkan gitu kan. Nah, ini buat saya adalah kita harus berpikir secara balance ya gitu loh. Bahwa buzzer itu ada yang, kalau saya boleh membuat justifikasi ya, diferensiasi antara buzzer hitam dengan buzzer putih gitu loh. Kenapa ini penting gitu kan? Kita juga tidak bisa membiarkan secara udahlah itu kan buzzer, akunnya nggak jelas segala macam, udah biarin aja, nggak bisa juga Mas Isan gitu loh. Karena ketika ngebas itu, mereka ngebas, konten itu akan ada terus. Konten itu akan ada terus berpuluh-puluh tahun, bahkan selama Twitter itu ada, kalau kita bicara Twitter. Nah, kita perlu buzzer putih yang datang untuk ngasih tahu bahwa enggak loh, kontennya begini loh, yang benar kayak gini loh, ada banyak kebaikan juga loh gitu kan. Jadi buat saya adalah ini adalah pilihan rasional. Ini pilihan rasional di mana dalam data terakhir hampir 150 juta orang mengakses media sosial, dan itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, baik yang hitam, baik yang putih. Baik Kang, karena itu tadi bicara tentang realitas yang terjadi, tadi di awal bicara tentang demokrasi elektoral, bagaimana narasi-narasi penggiringan narasi melalui buzzer tadi juga cenderung direalisasikan sebagai realitas yang negatif, dan juga itu realita yang terjadi saat ini. Artinya kita perlu memanfaatkan peluang seperti yang Kang Arul sampaikan, ada sisi positif, ada hitam, ada putih tentunya. Bagaimana strategi kita menghadirkan, bagaimana kita untuk menggunakan buzzer sebagai jalan untuk menghadirkan narasi-narasi putih ataupun yang positif ini, Kang? Kalau saya sih sederhana, rumusnya sederhana Mas Isan. Artinya saya ingin mengatakan berlian, biarpun dia ada di lumpur, dia tetap berlian. Artinya saya ingin mengatakan bahwa siapapun, baik itu lembaga, organisasi, individu, kalau dia memang sudah berlian, mau dibuzzerin kayak apapun, orang pasti sudah tahu, oh orangnya seperti ini, gitu loh. Mau dibuzzerin kayak gimana pun seperti ini, dan itu tidak bisa serta-merta melalui trending topik, sentimennya akan jatuh. Gitu loh. Jadi buat saya adalah salah satu caranya tetap berjalan lurus, tetap menjadi berlian di lumpur, dan juga mau tidak mau akhirnya, karena saya pengamat media sosial, akhirnya ya kita harus juga main buzzer gitu loh. Kita juga harus ngasih tahu ke orang lain bahwa kita sudah banyak mengerjakan, ini, kita juga banyak mengerjakan itu. Karena persoalannya kalau buzzer yang negatif itu dibiarkan,
maka konten sentimen negatif terus yang akan muncul di media sosial. Kita perlu ada bukan counter attack ya sih saya bilang. Kita perlu ada semacam informasi berimbang dari alternatif media sosial dan akun yang lain. Baik. Kita mesti ngasih tahu bahwa ini loh yang sudah kita kerjakan. Kita harus ngasih tahu ini loh berliannya. Kita ngasih tahu bahwa itu hoax, disinformasi dan segala macam. Jadi buat saya adalah pertarungannya memang di media sosial adalah pertarungan konten. Oke. Ya, pertarungan konten, yang konten itu akan abadi, yang konten itu menurut tim Jordan tahun 99 itu pertarungan yang memang membanjiri informasi media sosial dan itu nggak akan bisa hilang. Itu nggak akan bisa hilang. Baik. Artinya ini juga menjadi PR besar kita tadi di saat bicara buzzer menjadi sebuah ancaman demokrasi. Artinya kita bicara tentang bagaimana strategi mengimbangi agar narasi ataupun konten-konten yang dihadirkan tidak memberikan ancaman untuk demokrasi tentunya. Baik, kan kita akan kembali saja berikut dan pemirsa tetap bersama kami dalam Dialektika TVmu dengan tema kita buzzer mengancam demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialektika TVmu. Tema kita buzzer mengancam demokrasi dan kita telah mendengarkan berbagai perspektif tentunya dari narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini. Dan kita kembali ke Yunda Titi Anggraini, Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yunda Titi, dalam konteks demokrasi, khususnya demokrasi elektoral, bagaimana LHKP terus aktif mengawal dinamika politika, dinamika demokrasi tentunya. Dan kita melihat realitas buzzer ini menjadi realitas yang memprihatinkan. Tentu kita bicara nanti jika kita mengutip dari Kang Arul juga strategi-strategi yang perlu kita hadirkan dalam mengimbangi narasi-narasi dan juga menghadirkan informasi yang kredibel ataupun menghadirkan kompetensi yang fair berkaitan dengan realitas buzzer ini, Yunda. Seperti apa ini? Iya, tadi menarik ya kalau ada buzzer hitam dan buzzer putih. Tetapi memang realitasnya kenapa buzzer dianggap sebagai residu atau ancaman terhadap demokrasi, karena tadi ya dia lebih banyak hadir menarasikan sesuatu dengan masif begitu, tapi tadi tidak transparan, tidak akuntabel, dan didominasi oleh mereka yang seperti Mbak Dede bilang, punya modal begitu. Disitulah sebenarnya ketidaksetaraan itu hadir, dan ketidaksetaraan itu akhirnya yang paling memberi dampak adalah ketika warga negara harusnya aktif ya, ambil peran di dalam tata kelola pemerintahan, kan harusnya berdasar pada informasi yang benar, informasi yang memadai. Sehingga dengan informasi yang benar dan memadai itu, dia bisa ikut terlibat di dalam mengawasi, mengevaluasi, dan mengambil peran terlibat begitu. Nah, yang problem dari buzzer-buzzer kita kebanyakan, ini yang menjadi concern dari LHKP ya, mereka menyuarakan sesuatu di tengah masyarakat dengan literasi digital yang rendah, ketika itu viral gitu ya, apalagi masyarakat kita kurang mampu mengkonfirmasi informasi, sehingga dianggap sebagai suatu kebenaran. Akhirnya warga negara yang aktif itu yang diharapkan tadi menjadi kontrol positif dan efektif dalam berdemokrasi itu tidak tercipta gitu ya. Yang terjadi adalah akhirnya tadi, apalagi dia diperparah oleh polarisasi politik. Akhirnya kontrol terhadap pejabat publik, kinerja pemerintah itu dikendalikan oleh afiliasi politik. Kalau saya suka pasti benar, kalau saya tidak memilih dia sudah pasti salah. Dan itu dikembangkan terus oleh para buzzer-buzzer ini. Dan sayangnya lagi ya, tadi hukum itu memang selalu tertinggal oleh realitas yang ada di lapangan. Tetapi kan bagaimana kita membangun upaya untuk mendekatinya. Nah, ketika hukum tertinggal, maka tadi ya masyarakatnya itu yang harus dikuatkan gitu. Nah, termasuk tadi memang pilihan untuk hari ini di tengah keterbatasan regulasi politik kita, maka memang yang mau tidak mau menjadi pilihan adalah literasi digital. Misalnya soal demokrasi elektoral saja ya, dengan kehadiran Muhammadiyah, dengan basis masanya yang sangat besar, tantangan terbesar kita adalah bagaimana membangun warga persyarikatan yang melek politik tapi juga sadar digital gitu, melek digital, tidak mudah kemudian mengkonsumsi informasi hanya karena viral. Yang paling menjadi tantangan besar itu upaya kita membangun literasi digital di tengah politik yang terpolarisasi, yaitu tadi ya, sistem politik kita itu adalah masih sistem politik yang membelah, yang berorientasi pada modal,
dan juga tadi disfungsi partai politik, para elit di dalam mengedukasi publik, itu ada kekosongan gitu ya. Nah, maka buzzer yang putih tadi memang lebih banyak bisa dihadirkan oleh ormas-ormas seperti Muhammadiyah akhirnya gitu. Betul. Jadi bagaimana kita menyelamatkan suara warga yang harusnya betul-betul menjadi suara yang berharga, ditransformasi menjadi pejabat publik terpilih yang betul-betul tepat, kebijakan publik yang betul-betul tepat. Ketika ada ruang kosong yang mestinya diisi oleh para aktivis politik, politisi, ya disitulah peran strategis Muhammadiyah untuk hadir. Dan itu dimainkan oleh LHKP misalnya ya, di tengah situasi hari ini dengan segala keterbatasan, terus berupaya untuk membangun dialektika positif soal demokrasi elektoral kita dan juga penegakan hukum dan pembuatan kebijakan publik di Indonesia supaya menjadi pengisi ruang kosong itu gitu. Kira-kira begitu Mas Ihsan. Baik Yunda, karena memang ini jadi PR besar, apalagi kita menyebut menjadi ancaman demokrasi karena realitas mungkin bicara tentang edukasi dan literasi digital, bagaimana masyarakat begitu mudahnya terbelah dengan isu-isu yang kita belum bisa pastikan akuntabilitasnya ataupun kredibilitas informasi yang disampaikan. Dan tentu LHKP dan Persyarikatan Muhammadiyah punya PR besar ya Yunda, bicara tentang strategi tadi mengimbangi narasi dan tentu memenangi narasi berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar membangun demokrasi di tanah air. Dan kita bersama Yunda Dede berkaitan dengan peran-peran Nasyatul Aisyah, terlebih isu perempuan dan anak yang kurang populis mungkin karena dihadapkan oleh realitas berkaitan dengan buzzer, dengan isu-isu yang berkembang, dengan dengungan-dengungan yang disampaikan pada di dalam realitas media sosial tentunya. Silakan Yunda Dede. Ya, Mas Ihsan dan teman-teman, saya juga tertarik tadi. Ini sebuah fenomena. Kita tahu bahwa Nasyatul Aisyah sangat concern sekali dengan isu stunting. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu, pada saat ada kunjungan di sebuah area, salah satu area program kami juga, yang dia sebetulnya angka stuntingnya sangat tinggi. Padahal dia masih di Jawa, jaraknya juga masih sangat dekat dengan Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, pada saat ada kunjungan ke sana, kami berharap bahwa orang kemudian melihat bahwa angka stuntingnya tinggi ya, akan banyak orang yang mengetahui apa itu stunting, orang akan mencari tahu bagaimana pencegahannya dan seterusnya. Tapi kemudian ada nih si buzzer-buzzer putih seperti yang tadi di-mention sama Pak Ruli gitu ya. Kemudian buzzer-buzzer putih ini pun kemudian menceritakan bagaimana asyiknya pejabat ini kemudian naik motor ke sana dan seterusnya. Jadi akhirnya yang keangkat itu bukan isu stuntingnya gitu. Padahal kami berharap isu itu, kami dan komunitas yang waktu itu bersama di konsorsium itu berharap, wah ini saatnya stunting punya panggung, kita akan menyelamatkan generasi dan seterusnya. Tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah orang kemudian concern kepada apa sih model motornya gitu ya. Di sisi lain itu akan sangat membantu teman-teman yang bekerja di bidang otomotif. Tapi kan kemudian kepentingan yang sepertinya jauh lebih penting untuk menyelamatkan generasi dan lain sebagainya itu kemudian tidak ditangkap dengan baik gitu. Jadi kembali lagi sebetulnya buzzer hitam dan putih pun kita juga harus kemudian melihatnya kemana sih sebetulnya buzzer ini berpihak gitu. Apakah pada kepentingan rakyat secara umum atau kemudian kepentingan yang mereka cukup baik berhenti di baik saja gitu. Terus yang kedua, persoalan lain misalkan gini Mas Ihsan, kami tahu bahwa angka perkawinan anak itu sangat tinggi sekali gitu ya, dan itu kemudian menjadi sebuah mata rantai yang harus kita putus. Kalau enggak nih akan persoalan kemiskinan dan sebagainya nih, kesehatan reproduksi perempuan nih nggak akan habis di Indonesia. Kita tahu angka kematian ibu kita tuh tinggi sekali, angka kematian bayi juga kematian kelahiran juga bisalah kita cari angkanya dimanapun gitu. Nah, tapi ini juga tidak pernah mendapatkan tempat gitu ya. Kita tahu bahwa akhirnya Nasyatul Aisyah belakangan, yaudah deh kita bikin buzzer kita sendiri aja. Caranya gimana? Kita bikin webinar waktu itu, workshop mengenai pencegahan perkawinan anak. Terus kemudian kita latih teman-teman kita semua, ada ratusan perempuan waktu itu yang akhirnya yuk kita bikin konten bareng di TikTok. Gitu. Untuk ngapain? Untuk cerita mengenai
perkawinan anak yang kemudian ini tuh sangat sangat merugikan gitu ya. Ternyata ibu-ibu rumah tangga ini juga bisa loh ternyata menjadi buzzer-buzzer gitu ya, menjadi para pelaku jurnalisme. Baik, Yunda Dede, artinya kita bisa melihat tadi bagaimana ikhtiar Nasyatul Aisyah dalam isu perempuan dan anak sebagai salah satu instrumen kehidupan demokrasi di Indonesia. Nasyatul Aisyah hadir mencoba beradaptasi tentu dengan perkembangan realitas di media sosial sebagai salah satu instrumen penting dalam kita mengkampanyekan program-program ataupun agenda-agenda besar berkaitan dengan kehidupan kebangsaan dan keumatan tentunya. Dan kita kembali bersama Kang Arul, pakar media sosial. Kang bicara tentang tadi buzzer hitam dan putih, ada ikhtiar bagaimana kita bisa mengimbangi narasi ataupun memenangkan narasi berkaitan dengan dalam menepis informasi-informasi yang belum yang bisa bicara tentang kredibilitas informasi yang disampaikan. Tentu ini memerlukan strategi yang luar biasa kan untuk bagaimana kita bisa memenangkan narasi ini kan. Kalau saya sih pertama ya, prinsipnya adalah buzzer itu sebenarnya hanya berubah dari offline ke online kok. Kalau kita bicara demokrasi, dulu kan ketika orang kampanye ditampilin musik dangdut, penyanyi-penyanyi, maka penonton-penontonnya itu adalah buzzer. Yang ketika pulang dia dikasih kaos, dikasih souvenir, dikasih segala macam, dan berharap dengan begitu dia akan bercerita ke keluarganya, masyarakat, tetangga, dengan segala macam. Nah sekarang dengan perubahan teknologi itu yang dalam riset Yanuar Nugroho tahun 2012 itu memang teknologi menyebabkan banyak orang yang bisa yang bisa dipergunakan untuk menyebarkan ide, menyebarkan pengetahuan yang sebenarnya, minta maaf ya Mas Isanya, yang sebenarnya masyarakat itu banyak nggak tahu. Oke. Kalau kita ambil contoh lah tentang Muhammadiyah, gitu kan, banyak orang nggak tahu bahwa berapa banyak ratusan perguruan tinggi yang udah kita bangun, berapa banyak sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang udah kita bangun, tapi masyarakat banyak nggak tahu. Jadi langkah kedua adalah orang tuh kadang-kadang perlu kita kasih tahu bahwa kita sudah melakukan apa. Kita sudah saatnya dengan media sosial saat ini, kita harus ngasih tahu ke banyak orang, ke netizen di Indonesia bahwa kita sudah banyak melakukan ini loh. Orang nggak tahu kalau seandainya kemarin Muhammadiyah ditanya, sejak COVID Muhammadiyah bikin apa sih? Betul. Dan mereka nggak tahu bahwa Muhammadiyah, kalau seandainya saya bisa bilang, itu kan sudah mengeluarkan triliunan uang untuk itu gitu lah. Jadi kalau seandainya orang tahu, wajar netizen menganggap Muhammadiyah nggak bikin apa-apa nih. Gitu. Jadi konsep itu yang akhirnya dipakai oleh yang tadi saya katakan buzzer hitam itu. Okay. Orang nggak tahu nih ternyata Muhammadiyah udah banyak bikin hal, udah dihajar di situ. Fungsinya apa? Untuk menurunkan gitu loh, menurunkan marwahnya, untuk menurunkan bahwa biar orang tuh terkunci otaknya bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Jadi prinsip yang ketiga adalah kita jangan lelah, ya, kita jangan lelah untuk tadi betul kata Mbak Dede itu, kita jangan lelah untuk menyebarkan konten-konten yang baik. Oke. Dan saya masih yakin banyak netizen di Indonesia yang juga akan sangat baik menyebarkan stunting itu bahayanya seperti apa, gizinya seperti apa gitu lah. Pernikahan dini itu seperti apa, risiko dengan segala macamnya. Saya pikir itu saja. Tinggal memang yang keempat adalah leadernya gitu loh. Kita nunggu leader nih. Siapa yang mau ngomong gitu kan? Siapa yang punya pengaruh luar biasa baik secara regulasi, baik secara politik, sosial untuk ngomongin itu gitu loh. Kita jangan hanya terlibat dan suka dengan hal-hal yang sifatnya jokes, bercandaan, bahkan joget-joget di TikTok seperti itu gitu kan. Karena yang sekarang lebih naik daun tuh memang seperti itu gitu. Jadi bagi saya 4 step itu, step pertama adalah kita memang harus bermain di online, step kedua banyak orang nggak tahu, step ketiga adalah saatnya kita harus ngasih tahu, step keempat adalah kita kumpulkan leader-leader siapapun itu, ya, yang punya kewenangan untuk berbicara banyak hal, sehingga orang akan menjadi lebih tahu, sehingga orang akan lebih aware bahwa
oh lembaga X sudah melakukan ini, orang A sudah melakukan ini, lembaga Z sudah melakukan ini gitu kan. Karena tidak bisa lagi kalau menurut saya dengan realitas media sosial saat ini, kita itu hanya diam Mas Ihsan. Kita hanya diam, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak memberitahukan apa-apa. Bukan dalam perspektif ria untuk dipuji bahwa wah Muhammadiyah udah banyak melahirkan ini. Enggak. Tapi kita hanya ingin mengatakan bahwa media sosial bisa kok kita pakai untuk mengabarkan sesuatu yang baik. Di media sosial masih banyak kok orang-orang baik yang hanya menerima konten-konten baik. Di media sosial masih ada kok orang-orang baik yang memang mau bikin dan produksi konten dan menyebarkan konten yang baik juga. Cuma itu tadi, kalau kita sudah ngambil posisi, nggak usah lah main medsos, banyak buzzer hitamnya. Betul. Nggak usah lah main medsos, gitu kan. Bener. Lelah kita melawannya, akhirnya sentimen negatifnya akan ada terus. Akhirnya orang nggak akan tahu apa yang pernah kita lakukan dan sedang dan akan kita lakukan. Jadi seperti itu. Baik Kang, artinya juga menghadirkan tadi termasuk literasi digital kan, karena skeptis masyarakat dalam dalam menghadapi realitas yang terjadi di media sosial, karena banyaknya sentimen-sentimen negatif, justru ini menjadi kontraproduktif dalam ikhtiar mengimbangi bahkan memenangkan narasi di media sosial ya Kang. Saya pikir seperti itu, karena persoalannya adalah kita udah punya regulasi nih Mas Ihsan. Kita sudah punya regulasi. Saatnya di forum yang luar biasa ini kita harus push aparat keamanan kalau seandainya memang buzzer-buzzer itu sudah meresahkan, bahkan sudah menyentuh aspek pribadi gitu kan, yang lu stunting, lu pendek, lu cebol, lu udah iniin aja gitu loh, bukan ditangkap ya gitu kan, di follow upin aja gitu loh, bahwa karena bisa jadi mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Karena di media sosial kan ada penyakit FOMO namanya, fear of missing out. Di mana orang itu kadang-kadang nggak tahu bahwa perkataan cebol, konten gitu, itu ada cuma karena banyak orang yang ngomongin soal itu, ya banyak orang ngomongin soal itu, jadi orang menganggapnya biasa aja lah kalau padahal enggak gitu loh. Kita perlu selain aparat, regulasinya, masyarakat, guru, semua orang harus bertindak. Bagi saya saatnya untuk bertindak gitu loh. Nah, kalau seandainya ada proses pembiaran, dan saya melihat banyak proses pembiaran di sini, saatnya untuk kita lebih aware gitu loh, untuk lebih aware bahwa kalau mau berdiskusi, silahkan. Ada etikanya, ada netiketnya, ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Tapi kalau sudah menyentuh pribadi, sudah menyentuh fisik, sudah sifatnya membuli gitu kan, saya pikir itu perlu tindakan tegas banyak orang untuk melakukan itu. Baik Kang, ini juga nanti kita akan mengulas sedikit tentang etika bermedia sosial juga, karena berkaitan dengan implikasinya kita melihat tadi sesuai dengan tema kita adanya ancaman demokrasi, apakah itu buzzer dengan narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang disampaikan, termasuk bagaimana ikhtiar kita menghadirkan tadi kepedulian ataupun aware terhadap realitas yang terjadi di media sosial dalam rangka kita mencoba menghadirkan literasi digital dan tentunya memenangkan narasi di media sosial, salah satunya sebagai ikhtiar dari Persyarikatan Muhammadiyah. Baik Kang, kita akan kembali saja berikut dan pemirsa tetap bersama kami dalam Dialektika TVmu dengan tema kita buzzer mengancam demokrasi. Anda masih bersama kami dalam Dialektika TVmu. Di segmen terakhir seperti biasa kita mendengarkan closing statement tentunya dari masing-masing narasumber berkaitan dengan tema kita buzzer mengancam demokrasi. Berbagai dialektika telah dihadirkan tentunya bicara tentang fenomena buzzer sebagai salah satu instrumen di media sosial yang dihadirkan dalam memenangkan narasi ataupun mengcounter isu-isu yang ada di media sosial berkaitan dengan berbagai persoalan. Tadi kita bicara dengan tentang demokrasi elektoral, ikhtiar-ikhtiar dari Nasyatul Aisyah, dan juga bagaimana kita bisa menghadirkan literasi digital agar masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam menghadirkan konten-konten positif tentunya, baik itu untuk persyarikatan maupun berkaitan dengan realitas persoalan-persoalan kebangsaan. Dan kita ke Yunda Titi Anggreni, Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Yunda, buzzer mengancam demokrasi dan juga dinamika yang terjadi dan ikhtiar Muhammadiyah tentunya seperti apa yang harus kita hadirkan dalam rangka tadi menghindari ancaman-ancaman demokrasi akibat buzzer yang tadi. Mas Ihsan, kenapa buzzer itu mengancam demokrasi? Karena saya kira yang pertama
dia dilakukan secara sistematis dan juga masif, tapi tidak transparan dan tidak akuntabel. Dia mendistorsi substansi kebenaran dari pesan yang disampaikan, dan yang ketiga, dia tidak mengandung edukasi politik. Itu yang sebenarnya kita tolak dari eksistensi buzzer yang seperti itu. Mereka masif, sistematis, tapi tadi tidak transparan, tidak akuntabel, mendistorsi kebenaran, dan tidak edukatif begitu. Sementara yang ingin kita lakukan adalah perbedaannya adalah tadi ya, dengan menghadirkan merebut narasi itu, karena kan ada moralitas politik yang ingin kita dorong, moralitas bernegara yang namanya adalah edukasi politik menyampaikan kebenaran. Informasi yang bisa digunakan secara layak dan memadai oleh warga negara dalam menggunakan hak pilih, mengawasi kinerja pemerintahan, dan ikut memberikan masukan dan terlibat di dalam pembuatan kebijakan. Kan itu sebenarnya ingin didorong ya. Dan melalui medium media sosial itu, karena lagi-lagi kita ini negara yang pengguna media sosialnya nomor 3 di dunia gitu kan, kalau dari sisi Facebook katanya sekarang. Sayangnya tadi distorsinya terjadi karena literasi digitalnya minim. Pihak-pihak yang punya otoritas, mulai dari pejabat publiknya, politisinya, elitnya, kadang-kadang dan dalam banyak hal tidak memerankan itu dengan baik gitu. Malah justru menggunakan forum-forum itu hanya untuk menonjolkan peran elektoral saja dan upaya untuk merebut suaranya, makanya dia langgeng gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah? 2024 memang terkesan masih 3 tahun lagi, tapi sudah sangat dekat. Dan 2024 itu menjadi perhelatan demokrasi elektoral paling kompleks dan besar, pemilu serentak 1 hari terbesar di dunia. Bayangkan, tidak hanya kompleks tapi juga besar. Dan dalam banyak hal dia diperhadapkan oleh tadi kompetisi yang masih tidak seimbang, pendidikan politik yang tidak berjalan, politik uang yang masih begitu masif begitu ya. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan, dan dalam hal ini komitmen LHKP, kami terus mendorong kerja-kerja untuk mempromosikan sistem politik yang sehat. Tentu saja ini kerja jangka panjang dan dialektikanya dibangun terus oleh LHKP dengan berbagai kegiatannya. Kami juga mendorong misalnya bagaimana kemudian keterlibatan kita itu holistik, tidak sektoral. Karena kadang-kadang kan kita nih sektoral ya. Kita menggarap satu isu tapi kita lupakan yang lain. Contohnya tadi soal stunting ya, ini sebagai penutup. Isu stunting itu dan perkawinan usia dini itu bukan hanya dalam konteks non politik gitu, tapi juga ada aspek politiknya. Contoh, syarat memilih itu masih menyaratkan usia 17 tahun dan atau sudah pernah kawin. Padahal usia kawin itu kan 19 tahun. Nah, kalau orang sudah kawin belum usia 17, seolah-olah kawin usia dini itu insentifnya adalah dapat hak pilih. Berarti kan seolah-olah itu promosi gitu. Nah, makanya membangun konektivitas antara LHKP dengan NA, Aisyah dan unit-unit yang lain gitu ya. Itu menjadi penting karena ini tidak bisa didekati dengan pendekatan sektoral, tapi memang harus dengan kerja-kerja yang sistematis dan terhubung satu sama lain. Apalagi 2024 kita tantangannya besar sekali, dan itu kita harus mulai dari hari ini. Dan ini salah satu literasi digital yang saya kira sangat luar biasa bagi warga persyarikatan gitu. Ya. Baik, Yunda, terima kasih Yunda Titi, menjadi PR besar tentunya. Terlebih kita akan menghadapi kontestasi yang luar biasa di 2024 dengan dinamika yang kita bisa rasakan mulai saat ini, termasuk fenomena buzzer tentunya. Dan insya Allah tadi seperti yang sudah sampaikan, bagaimana sinergi internal persyarikatan yang terus aktif mengawal berbagai isu, tidak hanya bicara tentang isu-isu demokrasi elektoral misalnya, juga bicara tentang isu stunting dan berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan tentunya. Sekali lagi terima kasih Yunda atas waktunya, dan kita bersama Yunda Dede Kurniasi, Ketua Departemen Sosial Pimpinan Pusat Nasyidul Aisyah. Bagaimana ikhtiar yang harus kita hadirkan, tadi menyambung yang disampaikan Yunda Titi Anggra ini berkaitan dengan peran-peran Nasyidul Aisyah. Silakan Yunda. Baik, Mas Ihsan dan teman-teman, saya mau cerita dulu. Jadi di sebuah forum literasi digital, saya pernah bertanya kepada teman-teman, ada 3 berita nih yang kemudian kita dapatkan. Satu soal seledri yang bisa menyembuhkan apapun, yang kedua soal artis yang bercerai, yang ketiga adalah soal angka COVID di sebuah kawasan yang kemudian semakin tinggi. Saya bertanya kepada peserta gitu ya, ini mana nih yang ingin teman-teman share?
segera mungkin. Rata-rata semuanya menjawab sangat beragam ya, tapi rata-rata sebagian besar menjawab bahwa informasi mengenai angka COVID akan langsung saya share gitu ya. Jadi sejujurnya kita juga harus berefleksi bahwa sebetulnya jangan-jangan kita juga punya mentalitas untuk terus mengabarkan apapun yang menurut kita penting gitu ya. Menurut kepentingan kita tuh orang-orang harus tahu mengenai hal ini gitu. Padahal sebelum kita nge-share kita harusnya mencari tahu dulu benar nggak sih informasi mengenai angka COVID ini di kawasan ini dan seterusnya. Jadi secara mentalitas kita harus juga berefleksi gitu ya, bahwa Nahdlatul Ulama menyadari bahwa kita berangkat dari sebuah negara yang besar, punya kultur yang banyak dan seterusnya. Kalau kita kembali ke akar budaya kita, barangkali kita bisa menemukan ada sebuah kearifan lokal yang kemudian bisa diterima dan dipahami bahwa tidak selalu menyebarkan berita yang kita anggap penting itu juga penting dan baik gitu ya. Ada kalanya beberapa hal juga harus berhenti di kita saja, kemudian tidak perlu diverifikasi kalau kemudian itu menyangkut seperti yang tadi Pak Ruli bilang, menyangkut dengan kepribadian seseorang dan seterusnya. Nah, itu yang sedang kita pelajari di literasi digital cakap berkemajuan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita pengen di semua orang kembali lagi ke PHIWM gitu ya. Kita punya pegangan bagaimana sebagai warga Muhammadiyah tuh kita harus bersikap. Nah, akhlak-akhlak itu yang kemudian kita harus kembalikan lagi. Jangan sampai kita punya perbedaan yang besar bagaimana berperilaku di dunia nyata dan bagaimana akhlak kita di dunia maya. Jangan sampai kemudian kita punya relasi yang bagus di dunia maya tapi di dunia nyata kita juga nggak punya teman gitu ya, karena deket-deket waktu kita habis untuk joget TikTok, waktu kita habis untuk meretweet, waktu kita habis untuk nge-share, tapi kemudian silaturahmi dengan teman-teman yang dekat juga akhirnya bermasalah gitu. Nah, kita sedang belajar itu di literasi digital cakap berkemajuan, bahwa ke depan sebagai seorang perempuan kita juga bisa nih memanfaatkan sosial media ini untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Ya, poinnya kita bisa tangkap berbicara tentang bagaimana peran-peran Nahdlatul Ulama juga menghadirkan sumber daya literasi digital cakap berkemajuan tadi, isu-isu stunting dan isu-isu berkaitan dengan perempuan. Terima kasih Yunda Dede, kita bersama Kang Aru. Kang tadi menyambung tadi menghadirkan kader-kader atau sumber daya yang dengan literasi digital cakap berkemajuan, tentu ini menjadi PR besar bagi persyarikatan. Bahkan kalau kita melihat bicara tentang buzzer yang dikelola secara signifikan, kita melihat bagaimana Muhammadiyah secara kolektif, artinya kita bisa merebut narasi atau kita memenangkan narasi-narasi khususnya bicara tentang persoalan demokrasi di Indonesia. Strategi apa yang harus kita hadirkan, Kang? Strateginya tadi saya sepakat bahwa kita harus main di literasi digital. Karena begini Mas Ihsan, bahwa ini kalau seandainya saya bikin kurva ya grafiknya, ini teknologinya kencang banget sampai ke atas. Orang main media sosialnya kencang banget ke atas, tapi literasi digitalnya itu pelan. Gitu loh, literasi digitalnya pelan. Orang sering terkacaukan dengan judul yang bombastis. Orang sering terkacaukan dengan misinformasi di mana seolah-olah berita itu dikabarkan oleh kanal-kanal media resmi, media massa besar gitu. Jadi orang sering tertipu di media sosial. Nah, dengan kondisi teknologinya luar biasa naik, medsosnya juga banyak pendengung-pendengung hitam seperti itu, apa yang harus dikuatkan? Mau tidak mau sebagai warga persyarikatan ya kita harus kuatin diri juga. Kuatin anak-anak kita juga, kuatin keluarga kita juga bahwa kalau main media sosial berhenti sejenak. Lihat dulu informasinya apa, tunda dulu 2-3 hari, bisa jadi informasi yang didapat akan dapat klarifikasinya atau yang betul di hari kemudian. Jangan langsung di-share. Yang kedua adalah pastikan bahwa informasi itu betul-betul dari media terpercaya. Dari media nasional, media massa yang mereka tidak mungkin rasanya untuk menyebarkan hoax, informasi bohong atau berita bohong sekalipun gitu. Jadi artinya kita perlu literasi digital untuk mau memverifikasi secara individu, secara pribadi tentang ini, tentang konten, tentang narasi yang masuk ke kita gitu.
Uniknya adalah di media sosial ya Mas Ihsan ya. Narasi itu adalah kalau ada satu kejahatan tetapi didengungkan orang sebagai sebuah kebaikan, ya, sebagai sebuah kebaikan, di medsos itu bisa jadi baik loh kejahatan itu. Nah, artinya saya ingin mengatakan bahwa kita perlu, kalau bagi saya sih kita perlu buzzer lah, gitu loh. Setiap diri kita itu sebenarnya buzzer. Setiap diri kita itu mempengaruhi 1.000, 2.000 teman kita di Facebook. Setiap kita itu mempengaruhi ratusan atau ribuan follower kita di Twitter maupun di Instagram. Jadi saya ingin mengatakan kenapa kita perlu buzzer, karena setiap diri kita ini adalah buzzer di media sosial. Setiap kita ini adalah orang yang menyebarkan kebaikan di media sosial. Nah, narasi itu, narasi-narasi hitam seperti itu akan kalah ketika akan banyak orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Itu sederhana sebenarnya. Jadi kita tidak sekadar, udahlah biarin aja itu kan berita bohong, nggak usah diklarifikasi. Nggak bisa juga. Media sosial tuh mainnya nggak seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita tetap membiarkan, kita udah biarin aja, penting kita bekerja atau kita membangun apa, merealisasikan program apa. Sekarang media sosial tidak bisa bernarasi. Kita sedang perang narasi. Kita perlu orang-orang baik. Ya, betul. Kita harus perlu orang-orang baik, perlu saluran baik, perlu konten yang baik juga untuk mengatakan, ini loh alternatifnya. Tergantung diri Anda sekarang mau pilih konten narasi yang jelek, yang hitam, atau konten narasi yang putih, yang baik. Baik, terima kasih Kang, luar biasa untuk menjadi catatan kita dalam dialektika kali ini. Tentu di saat kita bicara tentang ancaman demokrasi, karena kita melihat realitas buzzer hitam, kita menyebut dengan buzzer hitam, karena narasi-narasi ataupun isu-isu yang disampaikan mengarah kepada isu-isu yang menghadirkan konflik, karena tadi kita menyebutnya macam demokrasi. Tentu ikhtiar di akhir yang disampaikan Arul menjadi strategi dan harapan kita bersama bagaimana kecakapan digital, literasi digital dihadirkan masyarakat di tanah air ataupun warga persyarikatan, agar kita mampu memenangi pertarungan narasi di media sosial, sehingga tidak ada lagi narasi ancaman demokrasi hadir, karena kita mampu menghadirkan narasi-narasi yang mampu mengeliminir informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tadi seperti di awal yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih Kang Arul atas waktu dan kesempatannya serta poin-poin yang disampaikan. Yunda Dede dalam Dialektika TVmu dan Yunda Titi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan demikianlah pemirsa diskusi kita dalam Dialektika TVmu berbicara tentang buzzer, ancaman demokrasi, dan sebagai catatan bagi kita bersama bagaimana kita bisa menghadirkan strategi-strategi dalam menangkan narasi sehingga tidak ada lagi bicara tentang ancaman demokrasi, mengingat fenomena buzzer yang terjadi saat ini. Dan itu saya Marsha beserta para narasumber dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami undur diri. Nasrum Nawah Fatum Karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.